Hai gengs, kali ini kita ngobrol sama Ustadz Somad yang punya cara ampuh biar iman gak kocar-kacir. Pertama, jenguk orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Ketiga, jangan jomblo. Maksudnya sholat berjamaah. Katanya kalau nggak sholat, jenazahnya dicampakin kayak sampah. Waduh, tetangga langsung sholat subuh tepat waktu. Belum lagi pas beliau bilang jilbab harus nutupin rok sampai bawah. Bukan cuma nutupin rambut. Terus ada nasihat buat anak muda. Kalau sanggup, nikah. Biar mata nggak scroll-scroll sembarangan. Langsung aja kita tonton. Dari nasihat cinta sampai ancaman kuburan, semua ada. Ustadz, di lingkungan kami banyak ibu-ibu yang tidak pakai jilbab. Dusta ini. Pakai jilbab semua. Ini fitnah ini. Siapa yang mau provokator? Kalau pakai cuma dililitkan ke leher. Itu namanya jilbab sakratul maut. Pergi ke pengajian, pas makan bakwan. Ibu pakai jilbab panjang, penutup semua, nampak. Ini banyak juga perempuan pakai jilbab, tapi roknya panjang, resleting belum dipasang. Kalau melangkah, nampak. Ustaz pernah ngeliat di airport. Adi baru pulang dari Jakarta. Saya nggak ngeliat, terlihat. Astagfirullah. Jangan-jangan saya pula yang sakratul maut. Tolong berikan Pak Ustadz satu amalan untuk ketetapan iman yang selalu kocar-kacir. Kocar-kacir. 3 cara supaya iman jangan kocar-kacir. Yang pertama, jenguk orang sakit. Kalau nampak orang sakit, saya pergi ke rumah sakit, Bu. Pak, ngelihat cuci darah. Saya tanya, Bapak cuci darah? Ya. Cuci darah itu bukan pakai rinso. Darah disedot pakai pipa dari tangan, masuk ke dalam mesin, dicuci, darah keluar lagi, masuk lagi ke dalam. Sakitnya nggak terbayangkan. Kita suntik dikit aja sakitnya. Bayangkan jarum suntik. Berapa jam darah dicuci? 5 jam. Seminggu berapa kali? Sekali. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan banyak beramal soleh. Sering-sering jenguk orang sakit. Kalau jenguk orang sakit jangan jujur. Ini banyak orang yang sakit. Wah, ini kelihatannya nggak sampai 2 Jumat. Kasih dia semangat. Sehat, sehat, sehat. Begitu sudah di luar, nggak lama lagi. Nah, yang kedua, biar supaya iman jangan kocar-kacir, sering nengok orang mati. Saya kalau dapat SMS, Ustadz Somad, tolong jenguk ketua masjid meninggal dunia. Saya sampai ke pemakaman. Sampai di pemakaman, sepi. Saya tanya penggali kubur, Pak, ya, katanya ketua masjid meninggal, ya. Mana? Yang lain belum datang, Ustaz datang duluan. Saya jongkok, saya lihat itu makam. 1 meter kali 2, dalamnya 2 meter. Saya tengok, hai Abdul Somad, itulah tempat engkau nanti. Anak tinggal, istri tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kau akan masuk ke dalam. Yang akan menemani hanya iman dan amal soleh. Maka sering-sering lihat mati. Saya ambil HP, saya foto liang lahat itu. Saya masukkan ke HP. Setiap ngelihat api ingat mati. Sampai akhirnya saya pulang ceramah jam 2 malam sendirian. Pas ada orang nelpon, nampak liang lahat, ketakutan saya. Saya ganti gambar lain. Sekarang nggak ada gambar.
lihat orang sakit, kuat iman. Lihat orang mati. Yang ketiga, berjamaah. Makanya nanti kalau ada jamaah wirid Yasin, datang. Jamaah BKMT, kebetulan Ibu Aja Juriah, Ibunda Bupati, Ibunda Pak Yopi, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Indragiri Hulu. Sudah ada kelompok BKMT? Badan kontak, tahu kontak? Ambil kabel, pegang. Kontak artinya kerjasama. Kalau belum ada, segera dibentuk, nanti akan diresmikan. Undang Pak Bupati, buat grup nasyid, nyanyi di sini. Lagunya, ya dana, ya dana. Insya Allah turunlah dana APBD. Tapi backing vokalnya harus kompak. Jangan nyanyinya sudah bagus. Ya dana, ya dana. Datang backing vokal la 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 la. Enggak jadi duit turun. La 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 kan itu enggak jadi duit turun. Pak Ustadz, gimana hukumnya kalau tetangga kita tidak sholat? Apakah kita juga kena dosanya? Tetangga enggak sholat, yang salah kita atau tetangga? Saya ulang sekali lagi. Tetangga nggak sholat, yang salah kita atau tetangga? Kita. Kenapa nggak ngajak dia? Betul? Mestinya sebelum sholat kita datang ke rumah dia. Assalamualaikum bro, ayo sholat. Nanti kalau kamu nggak sholat, jenazahmu kucampakkan ke batang gangsal. Assalamualaikum friend, ayo wirid Yasin. Nanti kalau kau nggak wirid Yasin, jenazahmu ku bacakan koran Riau Pos. Ayo ibu, ayo sholat. Nanti kalau kau nggak sholat, jenazahmu mandi sendiri. Nggak sakit hati. Gimana caranya? Videonya kirim. Yang ngomong kan saya. Hai bapak-bapak yang nggak sholat, ayo sholat ke masjid. Kalau enggak, jenazahmu nanti dicampakkan ke batang gangsal. Ibu-ibu yang belum juga sholat, kalau tidak nanti jasadmu dimakan cacing tanah. Nah, kirim video itu ke nomor dia. Dia marah sama saya, nggak apa-apa. Saya sudah sering marah, banyak orang marah sama saya. Pergi ke Hong Kong nggak dikasih masuk. Marah orang sama saya, nggak apa-apa. Sampai sekarang saya masih hidup. Jadi kalau ada tetangga nggak pakai jilbab, yang salah ibu apa tetangga? Bapak. Kenapa bininya nggak disuruh pakai jilbab? Bagaimana caranya supaya kita nggak selalu lalai dalam beribadah? Yang pertama, ngelihat orang sakit. Yang kedua, ngelihat orang mati. Yang ketiga, terus berjamaah. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Apa benar kalau anak bujang meninggal dunia ditemani bidadari? Ninggalnya kenapa? Kalau ninggalnya mati syahid, ditunggu 72 bidadari. Tapi kalau ninggalnya sakau narkoba, ninggalnya karena main gaple, telepak, mati. Oh, bidadari dari mana? Dari Hong Kong. Oleh sebab itu maka yang lajang-lajang menikahlah. Karena kalau kalian tidak menikah, nanti malam yang bangunkan tahajud siapa? Mercon. Oleh sebab itu maka man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata dan kemaluan. Kesimpulan pengajian petang ini, pertama, daftarkan anak ke taklimul Quran. Amin. Yang kedua, ajak anak istri sholat berjamaah. Yang ketiga, infak sedekah untuk membangun sekolah supaya amal mengalir. Yang keempat, buatlah pengajian wirid Yasin, tabligh akbar, BKMT, permata berjamaah. Yang kelima, jangan kelahi, karena kalau kelahi
nanti orang yang mengambil keuntungan. Wa'tasimu bihablillah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tabligh akbar tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 5. Apa yang 5 itu? Bu. Ustaz Somad kalau ceramah janganlah keras-keras kali. Jantungku tak tahan. Kalau gitu kita ceramah lembut aja. Mari kita sholat. Jangan sampai kita tak sholat. Nanti kalau kita tak sholat kita mati. Nanti kalau kita tak sholat laki kita mati. Kita jadi janda-janda. Kebetulan suasananya petang. Ini masa-masa genting. Perut kenyang, tegang urat perut, kendur urat mata. Hujan pula. Menengok ustaz itu pun kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Makanya saya kalau ceramah itu tidak ke depan aja saya tengok. Saya kalau ceramah keliling saya tengok. Tengok keliling saya tengok. Apa yang ustaz tengok? Aku mau menengok berapa orang yang tertidur. Asal ada nampakku 2 orang menguap. Udahlah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Rupanya di Marendal 1 dari tadi tak ada yang menguap. Kenapa tak ada yang menguap? Tak nampak karena pakai masker. Asal jangan tetelan aja lah master itu ke dalam. Saking kan besarnya lebarnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siapa yang ceramah di Masjid Al-Ikhlas Marendal 1 tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Entah, ketawa-ketawa aja orang itu kita. Siapa yang ceramah tadi di Masjid Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara itu? Ustaz Somad dari Pekanbaru. Apa yang diceramahkannya? Entah, aku tengok dia menjerit-jerit aja. Tak kau dengar? Aku di bawah seng, keras sekali hujan itu. Ku tengok sebentar-bentar begini dia. Sebentar marah, habis itu senyum. Sebentar itu marah, habis itu senyum lagi. Tak apa disampaikan. Andai kau tak dengar suaraku pun, kau tetap juga dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala iktikaf. Iktikaf di masjid. Memang deras hujan tuh di luar. Tak cumana lah kabar helm-helm yang terbalik tadi. Kok tahu Pak Ustaz? Nampakku dari tatapan mata. Begitu turun hujan tadi, mak kata gawat ini. Tapi ada hikmah di sana, guys. Apa hikmahnya? Rupanya helm itu sejak 2021 belum pernah didorsmer lagi. Begitu selesai ceramah, bersih sebersih-bersihnya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu. Masya Allah, tabarakallah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik itu selalu ada hikmahnya. Covid ada tak hikmahnya? Ada. Tukang jual obat makin kaya. Kapan ceramah ini bisa ramai-ramai? Tahun baru 2022 ramai, tak ada Covid. Tapi nanti pas dekat-dekat puasa datang dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awal tahun 2022, akhir 2021 ramai. Pas sholat Idul Fitri tidak dibenarkan di masjid karena ada Covid.
Rupanya COVID balik kampung. Dunia ini tak usah terlalu dipikirkan, capek kita, bawa ketawa-ketawa aja. Betul? Marah, naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik diabetes mellitus, masuk ke otak, pecah pembuluh darah. Yang penting kita banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kali ini kita dengar cerita Ustadz Abdul Somad yang diundang ke Solo. Bakal terima Quran dari Pak Jokowi. Keren kan? Tapi gagal karena ngajar sampai jam 5. Nasib guru part-time influencer. Gak terima, Bupati Labuan Batu langsung kirim utusan. Ustadz pun berangkat malam, tidur di mobil. Sampai sana, ketemu guru SMA yang dulu suka nyemplak murid. Tapi karena kecil, nggak berasa. Acaranya meriah. Tentara, polisi, pejabat. Makanan banyak, tapi plastiknya belum dibuka. Waduh, lapar banget nih Ustadz. Langsung gas nonton. Kemarin di Yogyakarta, saya diundang di UII, Universitas Islam Indonesia. Lalu datang salah seorang keluarga Pak Jokowi, Presiden. Ustadz mau kami undang ke Solo, acaranya pembagian 1000 Quran gratis. Nanti Pak Jokowi akan menyerahkan Quran, Ustadz yang ceramah. Saya jawab, insya Allah bisa 2019. Tak bisa. Ketika saya pulang ke rumah, tepatnya jam 5 sore, sampai di rumah badan letih, tak berapa lama terdengarlah suara orang mengetuk pintu. Saya buka pintu, saya tak kenal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Dari mana? Kami utusan Bupati Labuhan Batu. Langsung dari Rantau Prapan ini? Iya. Maksudnya mau mengundang Ustaz. Tak mungkin saya jawab 2019. Terbayanglah saya ini orang datang dari Labuhan Batu, Rantau Prapat, masuk ke Riau, sekarang baru datang hanya untuk mengundang. Terbayang saya lagi kalau dia pulang, saya tak datang, akan dihamuk oleh Bupati. Maka waktu itu lama saya berpikir, tunggu saya buka jadwal saya dulu. Saya lihat adalah yang bisa saya datang, tapi saya tak bisa malam. Karena saya mengajar sampai jam 5 sore. Habis itu baru kita berangkat malam, paginya ceramah. Memang kebetulan acaranya memang kita buat pagi Pak Ustaz. Oh, kalau begitu buatlah hari Rabu, hari Selasa saya selesai mengajar jam 5 sore, jemput saya sore, berangkat kita malam. Lalu istirahatnya kapan? Di mobil itulah kita istirahat. Alhamdulillah tadi malam tertidur, sampai di sini pas azan subuh, sholat subuh. Selesai subuh langsung kultum. Kuliah 7 menit. Tapi karena sedap jamaah itu bertambah 20 menit. Habis itu baru pulang ke hotel, tidur 1 jam. Jam 7 bangun. Barulah kemudian berjumpa dengan Pak Bupati, berjumpa dengan Pak Wakil Kapolres, berjumpa dengan Pak Komandan Kodim, berjumpa pula dengan guru saya dulu di Madrasah Aliyah Sanawiyah Muallimin Medan tahun 1993. Itulah dia Ustadz Darwis yang sekarang menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu. Di antara semua Ustadz di Muallimin itu, inilah Ustadz yang paling saya ingat. Kenapa? Pernah kami ditempelengnya satu lokal. Dia mengajar bahasa Arab. Waktu itu dia masih muda, sedang keras-kerasnya. Tamatan Libya, Muammar Gaddafi. Satu yang tak ditempelengnya, namanya Yusuf. Sekarang kerja di kantor urusan agama Kabupaten Pasaman. Saya tanya dia, Sob, ingat kau Ustadz Topu?
Ingatlah kata dia, aku yang tak ditempeleng karena kecil dia. Sekali tempeleng mati si Yusuf. Alhamdulillah hari ini berjumpa balik. Mungkin karena barokah guru itulah kita bisa menjadi orang hari ini. Oleh sebab itu tak sakit hati Ustaz ditempeleng, tidak. Tapi ingat ada. Masya Allah. Berjumpa semuanya hari ini. Lalu kemudian sambutan Kabupaten Labuhan Batu luar biasa. Belum pernah saya berceramah tentara polisi sebanyak ini. Ini yang selama ini mengejek-ejek saya di internet. Dibuatnya foto saya pakai kacamata. Dicoret-coretnya. Karena dia selama ini hanya menengok yang mengawal saya Satpol PP. Setelah hari ini tahu dia saya pulang dari Labuhan Batu, polisi, tentara, insya Allah tak ada berani lagi main. Tengoklah nanti. Luar biasa. Tadi disambut mulai jam 7, jam 8, jam 9. Makan sarapan pagi. Tak berhenti berfoto. Sampai terlintas di pikiran saya, aku ni diundang ceramah apa diundang berfoto? Begitulah sambutan masyarakat kerinduan kaum muslimin muslimat di Labuan Batu. Sampai di dalam bersalaman, disuguhkan pula, didudukkan saya didampingi dua, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Makanannya, kuihnya, buah-buahannya, macam-macam buah. Cuman sayangnya tak dibuka plastiknya. Mana awak mau makan? Luar biasa. Bapak-bapak wakil DPR pula di belakang. Ibu-ibu keluar dari tenda. Padahal panas. Tapi ternyata cuaca panas tak menghalangi. Kenapa? Hati mereka sejuk. Mudah-mudahan kalau hati ibu sejuk, maka rezeki bertambah. Betul? Kan? Betul kata bapak. Asal sejuk hati ibu tu akan tambah lah pak. Masya Allah. Luar biasa. Maka kenapa acara ini terwujud? Karena ada orang yang punya telunjuk. Ini jari ini 5. Ada tinggi, ada pendek, ada kurus, ada gemuk. Dia tak sama. Ada yang punya telunjuk. Kalau yang punya telunjuk ini menunjuk, ditunjuknya jalan aspal. Jalan aspal. Insya Allah berubah jadi aspal besok. Tapi kalau Abdul Somad menunjuk jalan, bertambah lubangnya. Ini telunjuk ni siapa? Ini orang yang punya kekuasaan. Maka yang punya kekuasaan ni mesti orang yang taat beragama sesuai dengan agamanya. Tentu agama Islam, agama kita insyaAllah. Allahu Akbar. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia.
Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal, ini tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu, di bawah tapak kakiku. Tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustaz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal apa aja kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi solat sunat taubat, siang solat sunat taubat, petang solat sunat taubat, sebanyak-banyaknya solat sunat taubat, solat sunat taubat, solat sunat taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap-kilap salah berbuat dosa. Summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat. Summa yusolli raka'ataini, solat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat. Bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.